Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung dan Rina Marlina. di channel YouTube Psikologi Arsa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang agama. Agama apa tuh Wisnu? Nah, kita akan membahas tentang agama Hindu dan Buddha. Nah, sebelum kita membahas mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai asal usul adanya agama Hindu dan Buddha. Oke, mungkin kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih mendalam tentang bagaimana agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, kita akan terlebih dahulu menjelaskan secara ringkas mengenai asal-usul agama Hindu dan Buddha. Yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk ke India dari Asia Tengah melalui Selat Khyber. Nah, kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, yakni penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadinya pencampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu atau agama Hindu. Nah, perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, zaman Veda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Nah, yang pertama, zaman Veda. Nah, zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembah Sungai Sindhu sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Deccan. Nah, sistem kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Arya ini, mereka umumnya percaya dengan alam lain, di mana para dewa berada di samping roh jahat. Nah, orang-orang Arya ketika memasuki India diduga menganut monoteisme, yakni hanya menyembah satu Tuhan. Nah, kepercayaan monoteisme ini kemudian berkembang menjadi henoteisme. Tuhan disebut dengan beberapa nama tetapi belum dipribadikan. Nah, di dalam kitab Rigveda disebut ada 3 macam dewa. Yang pertama itu dewa langit, yakni Waruna, Surya, dan Wisnu. Yang kedua dewa angkasa, ada Indra, Maruta, dan Wayu. Dan yang ketiga itu dewa bumi, Pertiwi, dan Agni. Nah, para dewa ini belum diwujudkan dalam bentuk patung atau masih bersifat abstrak. Nah, mereka merupakan personifikasi dari kekuatan-kekuatan alam. Nah, sebagaimana contohnya, dewa Surya ini melambangkan matahari, dewa Indra melambangkan hujan, sedangkan roh jahat oleh orang-orang Arya disebut dengan raksa. Nah, pada intinya di sini, dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Arya pada zaman Veda ini tuh belum berbentuk patung, melainkan masih bersifat abstrak. Contohnya, dewa Surya itu melambangkan matahari, dewa Indra melambangkan hujan. Nah, praktik keagamaan mereka yang terutama adalah melakukan korban atau persembahan sesaji yang dikaitkan dengan life circle atau lingkaran hidup seseorang. Nah, di sini kekuasaan para imam belum berpengaruh besar atau para pendeta ini belum berpengaruh besar pada zaman Veda. Nah, karena setiap orang Arya masih dapat memberikan korban atau sesaji secara mandiri atau dengan sendirinya tanpa adanya pendeta. Yang kedua, yakni zaman Brahmana yang berkembang pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 750 sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini, kekuasaan kaum pendeta atau kaum Brahmana semakin berpengaruh, khususnya dalam kehidupan keagamaan. Nah, merekalah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa. Nah, pada zaman ini pula mulai disusunlah tata cara upacara beragama yang lebih teratur yang kemudian disebut dengan kitab Brahmana. Nah, fenomena menarik yang timbul dalam zaman Brahmana ini ialah munculnya sistem kasta dalam dominasi golongan Brahmana atau golongan pendeta. Nah, munculnya sistem kasta ini dilatar belakangi oleh adanya spesialisasi pekerjaan yang diwariskan secara turun-temurun kepada keluarganya.
Nah, istilah kaska identik dengan warna. Dan karena ada 4 kaska, maka disebut dengan catur warna. Nah, catur warna ini adalah yang pertama kaska Brahmana, yakni para pendeta, kemudian kaska kesatria, yakni para prajurit dan penguasa, yang ketiga kaska Waisya, yakni para petani dan pedagang, dan kaska terakhir yaitu kaska Sudra, yakni para buruh. Nah, yang terakhir yakni zaman Upanishad yang berkembang pada tahun 750 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan saji saja, akan tetapi lebih dari itu seperti pengetahuan batin yang lebih tinggi. Nah, zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Nah, konsep-konsep ajaran Upanishad yang dikembangkan dari falsafah tersebut dapat dijelaskan menjadi beberapa poin. Yang pertama ada Brahman, Atman, Karman, Samsara, dan yang terakhir Moksha. Kemudian agama Buddha. Nah, agama Buddha ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya merupakan sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Nah, hal itu sesuai dengan asal kata Buddha itu tersendiri, yakni dari bahasa India yang berarti yang mencapai pencerahan sejati. Nah, awalnya agama Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan yang bernama Siddhartha Gautama. Membahas asal-usul agama Hindu dan Buddha. Kali ini saya akan membahas beberapa teori mengenai proses masuknya agama dan Hindu dan Buddha. Yang pertama ada teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Dan kemudian aktif melakukan hubungan sosial tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Teori Waisa diragukan kebenarannya. Jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, maka pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan, seperti di pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. Tapi kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini dengan banyak terdapat di wilayah pedalaman, seperti dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Kedua ada teori kesatria. Menurut teori yang dikemukakan C.C. Burke, Mukherjee, J.L. Muns, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria India. Yang ketiga ada teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Pandler, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Teori ini pun diragukan kebenarannya. Alasannya, kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda, para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. Yang keempat ada teori Sudra.
Teori Sudra dikemukakan oleh Pan Weber. Menurut teori ini, di India banyak terjadi perang. Dengan demikian, banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang kelima ada teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Kudes, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India, seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa serta pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Banyak yang lebih meyakini teori arus balik, bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang Indonesia yang mempelajarinya ketika mereka berada di India untuk berbagai keperluan. Meski demikian, sampai saat ini, teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad ke-5 Masehi, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad ke-5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah sekarang. Pada akhir abad ke-7, Itsing, peziarah Buddha dari Tiongkok, berkunjung ke Pulau Sumatera. Kala itu disebut Suwarna Bumi, tepatnya di kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa Buddhisme diterima luas oleh rakyat dengan Sriwijaya sebagai pusat penting pembelajaran Buddhisme. Pada pertengahan abad ke-8, di Jawa Tengah, berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Shailendra yang merupakan penganut Buddhisme. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur. Monumen itu selesai dibangun pada awal abad ke-9. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye.